Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam sarapan GPDI, sarapan yang menyehatkan rohani. Pada pagi hari ini saya memberi judul Pemilik Hidup Ini. Saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambung dengan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalam aku, dan hidup yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya bahwa segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah, karena Allah lah yang menciptakan. Demikian juga setiap manusia, setiap kita adalah milik Allah, karena kita pun diciptakan oleh Tuhan Yesus. Pemilik hidup ini dari yang sudah saya sampaikan di atas tadi, dari pemilik hidup ini adalah Allah. Tetapi seberapa banyak dari kita sadar bahwa hidup kita milik Allah, dan seberapa banyak orang rela hidupnya dimiliki Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi hamba atau milik dosa. Di dalam Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Tetapi puji Tuhan, tidak berakhir sampai di sini, karena Allah sudah merencanakan karya penebusan bagi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, di mana melaluinya kita menjadi milik Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebagai milik Yesus, kita tidak lagi hidup semaunya atau semau gue. Tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita pada dosa. Memang Allah memberikan kehendak bebas pada setiap manusia. Dan Tuhan tidak memaksakan kehendaknya, tapi Tuhan jadi semua kembali kepada kita. Apakah kita masih mau melakukan semua kesenangan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah kehendak kita sendiri. Karena kita di dalam dunia ini masih banyak kejahatan-kejahatan. Jadi bagaimana kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri? Itu misalnya bersenang-senang, melakukan apa yang kita mau. Tetapi apa akibatnya? Kita tanggung sendiri. Kita akan jauh dari kasih karunia Allah. Atau kita merasa bahwa pemilik hidup kita adalah Yesus, dan hidup ini milik Yesus dan bukan milik kita lagi, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dan dibayar lunas dengan darahnya yang mahal yang tertumpah di atas kayu salib. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus sebagai pemilik hidup kita, maka kita dengan mudah mengembalikan hidup ini kepada Tuhan Yesus. Kita mampu lepaskan kesenangan dan sesuatu yang berharga dari hidup kita karena kita milik Yesus. Kalau Yesus pemilik hidup kita, kita serahkan untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia sepenuhnya, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena pemilik hidup kita bukan kita sendiri, pemilik hidup kita adalah Kristus. Dari situ kita pasti merasakan bahwa penjagaan Tuhan terhadap kita, di mana melindungi dengan baik, meskipun banyak masalah yang ada di dalam hidup kita, banyak persoalan yang ada di dalam diri kita, dan semua itu mungkin bisa dirusak oleh rancangan dan tipu daya iblis, apa yang sudah menjadi kita yang sudah milik Allah. Tetapi Tuhan mengatakan kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena Yesus sanggup memberikan jalan keluar dan mencukupi segala kebutuhan kita. Persoalan, masalah boleh terjadi di dalam setiap kita, meskipun pemilik hidup ini adalah Tuhan, karena semua itu seizin dengan Tuhan. Tetapi satu hal, Tuhan selalu memberikan kita rasa damai sejahtera, karena kita tahu semua pemilik hidup ini, dan kita hanya berharap penuh pada janji Tuhan, di mana janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan memberikan damai sejahtera, janji Tuhan memberikan perlindungan jika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita mengakui setiap saat bahwa hidup ini adalah milik Dia. Ya, saya juga bangga siapakah saya ini pemilik daripada Tuhan Yesus. Maka bukan hanya kita milik sendiri, kita milik Tuhan, dan juga sebagai milik Tuhan, Tuhan izinkan kita untuk dimampukan untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani orang lain, mengampuni orang lain. Mungkin juga ada kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bukan milik Yesus, maka kita ingin memiliki atau rasa dendam, ya, ingin membalas dan sebagainya. Tetapi kita sudah milik Yesus, Yesus ada di dalam diri kita, maka kita disanggupkan Tuhan untuk mengampuni mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan kita hari-hari ini dengan suatu tujuan untuk memberkati orang lain. Bukan untuk kita miliki sendiri, tetapi untuk memberkati mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan kita menjadi alat Tuhan, kita menjadi berkat orang lain, kita dijadikan kepanjangan tangan Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus bangga dan senang dengan apa yang kita lakukan. Kita baca kembali di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman yang ada di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang menjadi kekuatan kita, menjadi kerinduan kita selalu di hari-hari kedepannya, sehingga kehidupan kita berdampak dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Sampai di sini sarapan pagi rohani pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus
memberkati.